Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi pendengar setia. Terima kasih sudah selalu mendengarkan konten dari Ruang Kehidupan. Kisah kali ini akan menceritakan tentang seorang pemuda bernama Raka. Ia hidup sederhana, pekerja keras, namun penampilannya sering jadi bahan omongan karena rambut mohawk mencolok yang selalu ia pertahankan. Di balik gaya nyentriknya, ada tekad kuat untuk membuktikan bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh penampilan luar. Akankah Raka mampu membuktikan bahwa mohawk bukan penghalang untuk meraih kesuksesan? Di sebuah kota kecil yang sedang giat-giatnya membangun citra modern, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Usianya baru menginjak 22 tahun. Tetapi ia sudah terbiasa menanggung beban hidup yang berat. Sehari-hari ia bekerja di sebuah percetakan digital sebagai tukang desain serabutan. Gajinya tidak seberapa, cukup untuk membayar kos, makan sederhana, dan sesekali membeli kopi sachet untuk menemaninya begadang di depan komputer. Namun ada satu hal yang membuat Raka berbeda dari kebanyakan anak muda di kampungnya. Rambut mohawk yang selalu mencolok di kepalanya. Mohawk itu bukan sekadar gaya. Bagi Raka, potongan rambut itu lambang kebebasan. Ia tidak mau dikekang aturan penampilan yang menurutnya hanya formalitas. Rambut mohawk itu jadi semacam bendera, penanda bahwa dirinya berani tampil apa adanya, meski harus menanggung tatapan sinis dari orang-orang. Di mata sebagian warga, gaya rambutnya dianggap nakal, pemberontak, bahkan tidak sopan. Ada yang berbisik, anak itu pasti preman. Ada pula yang terang-terangan berkata, kalau mau sukses, potong dulu rambut anehmu itu. Raka hanya tersenyum. Ia tidak merasa tersinggung. Baginya, penilaian orang hanyalah bunyi kosong. Yang penting ia jujur pada dirinya sendiri. Di balik rambut mohawk itu, ia pemuda yang rajin bekerja, tidak pernah menipu orang, dan selalu menepati janji. Justru ia sering menolong teman-temannya yang kesulitan mengerjakan desain untuk tugas kuliah atau proposal lomba. Setiap pagi, Raka berangkat ke percetakan dengan motor tuanya. Motor itu sudah berkarat di beberapa bagian. Knalpotnya sering bocor, tapi tetap ia rawat dengan penuh kasih. Ia sadar, kendaraan itu hasil jerih payahnya sendiri. Tidak ada warisan, tidak ada uang kiriman dari orang tua. Karena sejak SMA ia sudah belajar mandiri. Ibunya bekerja sebagai penjual gorengan di pasar. Ayahnya sudah lama meninggal. Jadi Raka tahu, kalau ia menyerah, tidak ada yang bisa diandalkan. Di percetakan, Raka menjadi sosok yang unik. Teman-teman kerjanya sering menjadikan rambut mohawknya sebagai bahan bercanda. "Rak, jangan dekat-dekat printer, nanti rambutmu ikut nyangkut," kata Budi, rekannya sambil tertawa. Raka hanya membalas dengan senyum tipis. Ia tidak marah. Malah ia yang paling cepat menyelesaikan pekerjaan desain ketika deadline menumpuk. Klien sering puas dengan hasil karyanya, meski awalnya mereka sempat meragukan karena penampilannya. Ada satu kejadian yang tidak pernah dilupakan Raka. Suatu hari, seorang pelanggan datang ke percetakan dengan wajah meremehkan. Saat melihat Raka yang melayani, ia berkata lantang, "Saya mau bicara dengan desainer yang beneran, bukan anak pang jalanan." Satu ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Raka. Alih-alih marah, Raka mengangguk sopan, lalu menunjukkan portofolio karyanya di komputer. Pelanggan itu tertegun, lalu tanpa banyak kata langsung setuju memakai jasa Raka. Sejak hari itu, gosip tentang keahlian Raka mulai menyebar dari mulut ke mulut. Di luar pekerjaannya, Raka punya kehidupan sederhana. Malam-malam ia sering duduk di warung kopi pinggir jalan, membaca buku-buku desain grafis bekas yang dibelinya dari pasar loak. Ia bukan anak kuliahan, tapi semangat belajarnya mengalahkan mahasiswa sekalipun. Ia percaya, ilmu bisa dicari di mana saja. Baginya, internet, buku bekas, dan pengalaman langsung jauh lebih berharga daripada gelar yang belum tentu bisa ia raih. Namun, tetap saja stigma masyarakat melekat padanya. Anak-anak kecil sering berbisik sambil menunjuk. "Lihat, rambutnya kayak duri landak."
Orang tua menarik anak mereka menjauh saat berpapasan dengan Raka, seolah-olah rambut mohawk itu tanda bahaya. Meski begitu, Raka tidak pernah menyimpan dendam. Ia tahu, orang menilai dari apa yang terlihat, bukan dari isi hati. Tak apa, batinnya. Nanti juga mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Yang membuat Raka semakin kuat adalah keyakinannya bahwa hidup bukan tentang menyenangkan semua orang. Hidup adalah tentang berjuang dengan cara kita sendiri. Itulah prinsip yang menuntunnya. Ia tidak peduli jika harus dianggap aneh. Rambut mohawk itu justru mengingatkannya setiap hari untuk tidak menyerah pada tekanan lingkungan. Meski terlihat cuek, Raka sebenarnya punya sisi lembut. Ia sering membantu ibunya berjualan gorengan di pasar. Saat orang-orang melihat, mereka kaget. Pemuda dengan rambut mohawk yang katanya nakal, ternyata setia menemani ibunya dari dini hari, menggoreng tahu dan tempe, lalu mengangkat wajan panas tanpa mengeluh. Beberapa pembeli yang dulu menatap sinis mulai luluh melihat pemandangan itu. Tetapi, stigma itu tidak mudah hilang. Ada tetangga yang tetap berkata, sayang sekali, anak baik-baik tapi rambutnya bikin malu keluarga. Raka hanya menghela napas. Baginya, membahagiakan ibunya jauh lebih penting daripada mendengar komentar orang. Dalam hati, Raka sering bertanya-tanya, mengapa rambut bisa begitu menentukan cara orang menilai seseorang? Bukankah yang lebih penting adalah hati dan kerja keras? Pertanyaan itu menjadi semacam api dalam dirinya. Ia ingin sekali membuktikan bahwa gaya penampilan bukanlah ukuran nilai hidup seseorang. Namun saat itu, ia belum tahu caranya. Yang ia tahu hanyalah terus bekerja, terus belajar, dan terus berdiri tegak meski dilabeli macam-macam. Di balik mohawk itu, sebenarnya tersimpan mimpi besar. Raka tidak ingin selamanya jadi tukang desain serabutan di percetakan kecil. Ia ingin suatu hari punya usaha sendiri, tempat di mana orang-orang dengan gaya bebas seperti dirinya bisa berkarya tanpa harus takut dihakimi. Ia ingin membuktikan bahwa kreativitas tidak mengenal batasan penampilan. Namun, mimpi itu ia simpan rapat-rapat. Belum saatnya orang lain tahu. Seperti kebanyakan pemuda, Raka juga punya dunia perasaan. Ada seorang gadis yang diam-diam mengisi ruang hatinya, Nadia. Gadis sederhana yang bekerja sebagai asisten pustakawan di perpustakaan kota. Raka mengenalnya saat tidak sengaja meminjam buku referensi desain dari perpustakaan itu. Awalnya, Raka hanya terpikat pada keramahan Nadia yang selalu menyambut pengunjung dengan senyum tulus. Namun lama-kelamaan, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap kali berjumpa, dada Raka berdegup kencang. Mohawk di kepalanya tiba-tiba terasa tidak penting lagi dibandingkan rasa gugup yang ia alami. Meski begitu, Raka tidak berani mengungkapkan perasaan. Ia sadar, penampilannya bisa jadi hambatan. Bagaimana mungkin gadis seanggun Nadia mau dengan pemuda berambut mohawk seperti dirinya? Namun, ia juga tahu, tidak ada yang salah dengan mencoba. Dalam hatinya, ia berjanji, suatu hari ia akan memberanikan diri mendekati Nadia, dengan cara yang terhormat. Hari-hari Raka terus berjalan. Ia tetap dengan mohawknya, tetap dengan motor tuanya, tetap dengan kopi sachet malam-malam, dan tetap dengan tekad yang keras. Orang boleh saja meremehkan, menertawakan, bahkan menolak kehadirannya. Tapi satu hal yang tidak bisa mereka ambil darinya, keyakinan bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dan siapa sangka, dari rambut mohawk yang dianggap sepele itulah kelak perjalanan luar biasa Raka akan dimulai. Perjumpaan pertama Raka dengan Nadia terjadi secara sederhana, bahkan bisa dibilang biasa saja. Suatu sore, Raka datang ke perpustakaan kota untuk mencari buku desain grafis. Ruangan perpustakaan itu sepi, hanya ada beberapa mahasiswa yang sibuk menyalin catatan. Di balik meja layanan, seorang gadis berkerudung sederhana menyapanya dengan suara lembut. "Bisa saya bantu, Mas?" Itulah kali pertama Raka mendengar suara Nadia. Suara itu langsung melekat dalam benaknya. Tidak ada yang istimewa secara kasat mata, tidak seperti tokoh-tokoh cantik dalam film atau novel. Namun, di mata Raka, Nadia berbeda.
Senyumannya tenang, matanya tulus, dan tutur katanya penuh sopan santun. Sejak hari itu, perpustakaan bukan lagi tempat meminjam buku semata, melainkan ruang pertemuan diam-diam bagi hati Raka. Raka mulai rajin datang ke perpustakaan. Kadang ia pura-pura mencari buku baru, kadang hanya duduk di pojok ruangan membaca majalah bekas. Semua itu dilakukan bukan semata karena kebutuhan belajar, melainkan karena ingin bertemu Nadia. Ia tidak pernah berani banyak bicara. Obrolan mereka terbatas pada percakapan singkat. Buku ini masih ada, Mbak? Atau, jam tutupnya pukul berapa, ya? Namun bagi Raka, percakapan singkat itu sudah cukup membuat harinya berwarna. Nadia pun lama-lama mengenali sosok Raka. Awalnya ia agak terkejut dengan rambut mohawk yang mencolok. Ia terbiasa melayani mahasiswa berpenampilan rapi, pegawai kantor, atau ibu-ibu rumah tangga. Melihat seorang pemuda dengan gaya nyentrik seperti Raka membuatnya sempat salah paham. Namun, setelah beberapa kali berinteraksi, ia mulai menyadari bahwa di balik penampilan keras itu, Raka punya sikap sopan. Ia tidak pernah bicara kasar, selalu mengucapkan terima kasih, bahkan sering membantu mengangkat tumpukan buku berat tanpa diminta. Perhatian-perhatian kecil itu yang membuat Nadia diam-diam menaruh rasa. Ia tahu, penampilan luar bisa menipu. Dan ia melihat dengan jelas, Raka adalah pemuda yang tulus dan pekerja keras. Hubungan mereka tidak pernah resmi disebut pacaran. Tidak ada kata jadian, tidak ada simbol khusus. Tetapi ada kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh, menjadi tanda bahwa ada rasa di antara keduanya. Misalnya, setiap Raka selesai kerja di percetakan, ia sering mampir ke perpustakaan menjelang tutup. Ia pura-pura mencari buku, padahal hanya ingin menemani Nadia membereskan meja. Nadia pun tidak keberatan. Ia malah menyiapkan teh hangat di muk kecil dari ruang staf, lalu diam-diam menyodorkannya pada Raka sambil berkata, daripada pulang malam dengan perut kosong. Bagi Raka, teh hangat itu lebih dari sekadar minuman. Itu tanda perhatian yang membuat hatinya semakin mantap. Suatu malam, Raka memberanikan diri mengajak Nadia makan di warung nasi goreng dekat alun-alun kota. Awalnya ia ragu, takut ditolak. Namun, betapa terkejutnya ia ketika Nadia mengangguk pelan. Malam itu, mereka duduk di bangku kayu, ditemani lampu jalan yang redup. Obrolan mereka mengalir sederhana, tentang buku, tentang pekerjaan, tentang mimpi. Raka menceritakan sedikit tentang keinginannya punya usaha desain sendiri. Nadia mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Aku percaya kamu bisa. Soalnya kamu orangnya tekun." Ucapan itu sederhana, tapi bagi Raka, rasanya seperti bahan bakar yang menyulut semangat. Tidak banyak orang yang percaya padanya, apalagi dengan penampilannya yang sering dianggap negatif. Tapi Nadia, seorang gadis sederhana yang tidak banyak bicara, ternyata mau melihat lebih dalam dari sekadar rambut mohawk. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka makin terasa. Nadia mulai berani menitipkan cerita-cerita pribadi, tentang keluarganya yang disiplin, tentang ayahnya yang keras, tentang ibunya yang perfeksionis. Raka mendengarkan dengan seksama. Ia sadar, dunia Nadia berbeda dengan dirinya. Nadia dibesarkan dalam keluarga yang menjunjung tinggi tata krama dan penampilan. Orang tuanya punya pandangan tegas. Sopan santun dan kerapian adalah cermin harga diri. Raka tahu, rambut mohawknya akan jadi masalah besar jika ia benar-benar ingin melangkah lebih jauh. Meski begitu, hatinya tidak surut. Justru ia makin yakin. Bagi Raka, Nadia bukan sekadar gadis manis. Nadia adalah seseorang yang bisa melihat dirinya apa adanya, tanpa menuntut ia mengubah jati diri. Raka semakin sering membayangkan masa depan. Ia ingin sekali membangun rumah tangga sederhana bersama Nadia. Ia tidak bermimpi rumah mewah atau mobil bagus. Cukup ada meja makan kecil, kopi hitam setiap pagi, dan senyum Nadia yang menemaninya. Ia tahu, untuk mencapai itu semua, ia harus berani mengambil langkah besar. Maka suatu malam, setelah pulang dari warung kopi tempatnya biasa nongkrong, Raka duduk lama di kamar kosnya. Ia menatap bayangan mohawknya di cermin kusam.
Aku tidak akan selamanya hanya jadi pengagum diam-diam, gumamnya. Kalau benar aku mencintai Nadia, aku harus berani datang ke keluarganya. Aku harus melamarnya dengan terhormat. Keputusan itu lahir begitu saja. Tidak ada rencana panjang. Hanya dorongan hati yang kuat. Raka tahu risikonya besar. Ia bisa ditolak, bahkan mungkin dipermalukan. Tapi ia juga tahu, cinta tanpa keberanian hanyalah mimpi kosong. Sejak malam itu, Raka mulai menyiapkan diri. Ia menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli cincin sederhana. Bukan cincin emas mahal, melainkan cincin perak kecil dengan ukiran halus. Baginya, yang penting bukan harga, melainkan niat. Setiap kali melihat cincin itu, Raka membayangkan momen saat ia akan berlutut di hadapan Nadia dan keluarganya. Di sisi lain, Nadia pun sebenarnya sudah menebak arah hubungan mereka. Ia bisa merasakan kesungguhan Raka. Hatinya bimbang. Ia memang mencintai Raka, tapi ia juga tahu betapa kerasnya orang tuanya menilai penampilan luar. Ia takut konflik besar akan terjadi. Namun, Nadia tidak punya keberanian untuk menolak atau melarang. Dalam diam, ia hanya berharap orang tuanya bisa melihat apa yang ia lihat, ketulusan seorang pemuda berambut mohawk. Hari-hari berlalu dengan jantung berdebar. Raka semakin mantap, sementara Nadia semakin gelisah. Hubungan mereka bagai benang halus yang ditarik dari dua sisi. Ada cinta yang tumbuh kuat, tapi juga ada bayang-bayang penolakan yang mengintai. Namun satu hal jelas, Raka tidak mau lagi hanya menyimpan perasaan. Ia ingin memperjuangkannya, meski harus menghadapi resiko besar. Dan begitulah, benih cinta yang tumbuh diam-diam itu akan segera diuji. Sebuah lamaran yang penuh harapan, dan sekaligus penuh ancaman, sudah menunggu di depan mata. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Raka bangun lebih pagi dari biasanya. Malam sebelumnya, ia hampir tidak bisa tidur. Cincin perak kecil yang sudah lama ia simpan di laci kos kini berada di saku kemejanya. Kemeja itu bukan kemeja baru, tapi ia setrika rapi, dipadukan dengan celana hitam sederhana. Rambut mohawknya tetap berdiri tegak, tak ia ubah sedikit pun. Dalam hati ia berkata, kalau aku harus melamar Nadia, aku akan lakukan sebagai diriku sendiri. Apa adanya. Sepanjang perjalanan menuju rumah Nadia, jantung Raka berdegup kencang. Motor tuanya melaju pelan melewati jalan kota yang masih ramai sore itu. Ia berulang kali menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Satu hal yang ia pegang erat, niatnya tulus. Ia datang bukan untuk pamer, bukan untuk sekadar formalitas. Ia datang untuk meminta restu, membangun rumah tangga bersama gadis yang ia cintai. Rumah Nadia berada di sebuah kompleks sederhana, tapi tertata rapi. Ket temboknya masih baru, pagar besi dicat hitam berkilat. Begitu sampai, Raka langsung merasa gugup. Ia memarkir motor di depan, lalu berdiri sebentar sebelum mengetuk pintu. Nadia yang membukakan. Wajahnya tampak cemas, tapi ia tetap tersenyum kecil. "Masuk, Raka," katanya pelan. Di ruang tamu, sudah menunggu ayah dan ibu Nadia. Ayahnya duduk tegak dengan kemeja putih dan wajah serius. Ibunya duduk di samping, dengan tatapan penuh perhitungan. Mereka menoleh bersamaan begitu Raka masuk. Suasana hening sejenak. Raka menunduk sopan, lalu memperkenalkan diri dengan suara agak bergetar. "Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Raka. Saya bekerja di percetakan digital sebagai desainer. Saya kesini dengan niat baik, untuk melamar putri bapak dan ibu, Nadia." Kalimat itu akhirnya keluar. Raka merasa lega meski wajahnya memerah. Ia mengeluarkan kotak kecil berisi cincin perak, lalu meletakkannya di meja. Nadia menunduk, jari-jarinya menggenggam rok dengan kuat. Dalam hati ia berdoa semoga orang tuanya bisa melihat ketulusan Raka. Namun, reaksi yang datang tidak seperti yang diharapkan. Ayah Nadia menghela napas panjang, lalu menatap Raka dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pandangannya berhenti lama di rambut mohawk yang berdiri mencolok. "Nak Raka," katanya akhirnya,
dengan suara berat, "Niatmu baik, dan kami menghargai itu. Tapi, mohon maaf, kami tidak bisa menerima." Hening. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dada Raka. Ia mencoba bertahan, meski keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Apa alasannya, Pak?" tanyanya dengan suara bergetar. Ibu Nadia yang menjawab, "Kami orang tua, Raka. Kami ingin anak kami hidup terjamin dengan orang yang pantas. Kamu mungkin baik, tapi penampilanmu, maaf, tidak pantas. Rambut seperti itu membuatmu terlihat tidak serius, tidak bertanggung jawab. Bagaimana mungkin kamu bisa jadi kepala keluarga dengan tampang seperti itu?" Nadia spontan bersuara, "Bu, Pak, Raka orangnya baik. Dia pekerja keras. Rambut tidak ada hubungannya dengan sikapnya." Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Namun ayahnya segera menegur, "Diam, Nadia. Ini urusan orang tua." Raka terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Selama ini ia sudah sering dinilai dari penampilannya. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan sekadar komentar di jalan atau bisikan orang asing. Ini penolakan langsung terhadap masa depan yang ia impikan. Cinta yang ia rawat dengan hati-hati tiba-tiba runtuh begitu saja, hanya karena rambut di kepalanya. Dengan suara pelan, Raka mencoba lagi. "Pak, Bu, saya memang tidak punya banyak harta. Saya bukan orang bergelar. Tapi saya janji, saya akan bekerja keras. Saya akan menjaga Nadia. Saya akan membahagiakan dia. Rambut ini hanya gaya, bukan cermin hati saya." Namun ayah Nadia menggeleng tegas. "Maaf, Nak. Bagi kami, penampilan adalah cermin sikap. Anak dengan rambut seperti itu tidak pantas jadi menantu kami. Titik." Nadia mulai meneteskan air mata. Ia ingin membela, tapi lidahnya keluh. Raka melihat itu, dan hatinya semakin hancur. Namun ia tahu, memaksa tidak ada gunanya. Ia tidak mau membuat Nadia berada di tengah pertengkaran keluarga. Maka ia menghela napas panjang, berdiri perlahan, lalu berkata, "Baik, Pak, Bu. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya bicara. Saya pamit." Tanpa menunggu jawaban, Raka melangkah keluar. Nadia ingin mengejarnya, tapi ayahnya menahan. "Cukup, Nadia. Orang seperti itu tidak untukmu." Di luar rumah, Raka berjalan gontai menuju motor tuanya. Cincin yang tadi ia letakkan di meja kini kembali ke saku kemejanya, terasa berat bagai batu. Matanya panas, tapi ia menahan air mata. Ia tidak mau terlihat lemah di jalan. Malam itu, ia mengendarai motor tanpa arah, hanya mengikuti jalan yang sepi. Hatinya hancur berkeping-keping. Namun, di tengah rasa sakit itu, ada api kecil yang mulai menyala. Kata-kata ayah Nadia terngiang di telinganya. Anak dengan rambut seperti itu tidak pantas jadi kepala keluarga. Kalimat itu menancap, sekaligus menantang. Dalam hati, Raka berkata lirih, "Kalau begitu, aku akan buktikan. Aku akan buktikan bahwa harga diri dan masa depan seseorang tidak ditentukan oleh rambut atau penampilan luar. Aku akan buktikan pada mereka, dan pada diriku sendiri." Malam itu menjadi titik balik. Lamaran yang ditolak bukanlah akhir. Justru itulah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidup Raka selamanya. Malam setelah lamaran ditolak, Raka tidak langsung pulang ke kos. Ia mengendarai motor tuanya menyusuri jalanan kota tanpa tujuan. Lampu-lampu jalan terlihat buram di matanya yang dipenuhi air mata. Setiap kali ia mengingat kata-kata ayah Nadia, hatinya kembali diremas. Anak dengan rambut seperti itu tidak pantas jadi kepala keluarga. Kalimat itu terus bergema, seolah-olah mengikutinya kemanapun ia pergi. Akhirnya, motor tuanya berhenti di tepi sungai kecil yang tenang. Raka duduk di atas jok, menunduk, dan membiarkan air mata jatuh untuk pertama kalinya malam itu. Ia bukan tipe orang yang mudah menangis, tapi kali ini luka di hatinya terlalu dalam.
Ia merasa bukan hanya ditolak sebagai calon suami, tetapi juga ditolak sebagai manusia. Keesokan paginya, Raka berusaha tetap bekerja seperti biasa. Ia masuk ke percetakan dengan senyum tipis, pura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, dalam diam, matanya sembab. Teman-teman kerjanya tidak menyinggung apa-apa. Mereka hanya bisa merasakan perubahan energi pada Raka. Ia lebih pendiam dari biasanya. Lebih banyak menatap layar komputer tanpa bicara. Jika ada yang bercanda soal rambut mohawknya, ia hanya mengangguk, tidak lagi menimpali seperti dulu. Namun luka itu tidak bertahan lama tanpa arah. Beberapa hari setelahnya, perlahan-lahan rasa sakit itu berubah menjadi tekad. Raka mulai merenung lebih dalam. Ia sadar, hidupnya tidak boleh berhenti hanya karena ditolak. Penolakan itu, betapapun menyakitkan, bisa menjadi bahan bakar untuk membuktikan sesuatu. Kalau mereka bilang aku tidak pantas karena penampilan, gumam Raka di depan kaca kecil di kosnya, maka aku akan buktikan. Aku akan jadi seseorang yang pantas bukan karena rambut, bukan karena baju, tapi karena kerja keras dan hasil nyata. Aku akan buktikan bahwa mohawk ini tidak menghalangiku menjadi manusia yang berguna. Sejak saat itu, Raka mulai mengubah kebiasaannya. Ia tidak lagi nongkrong terlalu lama di warung kopi untuk sekadar ngobrol kosong. Malam-malamnya ia gunakan untuk belajar desain grafis lebih serius. Ia meminjam buku-buku tambahan dari perpustakaan, mencari tutorial di internet, bahkan mencoba berbagai aplikasi desain yang lebih rumit. Laptop tuanya yang sering ngadat menjadi saksi betapa tekunnya ia berusaha mengasah keterampilan. Setiap kali rasa sakit karena penolakan itu kembali, Raka mengalihkannya dengan belajar. Setiap kali teringat wajah Nadia yang menangis malam itu, ia menambahkan semangat baru dalam setiap desain yang ia buat. Luka di hatinya berubah menjadi energi yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ibunya sempat heran melihat perubahan itu. Suatu pagi, ketika Raka membantu menggoreng tahu di lapak pasar, ibunya berkata, "Kamu akhir-akhir ini jarang kelihatan lelah meski begadang. Ada apa, Nak?" Raka tersenyum tipis, lalu menjawab, "Aku cuma tidak mau hidupku berhenti di sini saja, Bu. Aku ingin buktikan sesuatu." Ibunya tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya menepuk bahu anaknya dan berkata, "Kalau itu membuatmu jadi orang baik, Ibu akan selalu dukung." Raka mulai berani mengambil proyek desain kecil-kecilan di luar pekerjaan tetapnya di percetakan. Ia membantu teman-teman kampus yang butuh desain logo, poster, atau bahkan undangan acara. Bayarannya kecil, kadang hanya cukup untuk membeli bensin motor, tapi Raka menerimanya dengan semangat. Setiap desain ia kerjakan sepenuh hati, seolah-olah itu proyek besar. Ia percaya, kualitas harus tetap dijaga meski dibayar murah. Dari proyek-proyek kecil itu, nama Raka perlahan mulai dikenal. Beberapa mahasiswa merekomendasikan jasanya ke teman lain. Pelan tapi pasti, pesanan datang lebih sering. Malam-malamnya dipenuhi suara klik mouse dan ketukan keyboard. Kantuk dan lelah tidak lagi jadi alasan. Tekadnya sudah terpatri kuat. Namun, bukan berarti semuanya berjalan mulus. Ada kalanya klien tidak puas dengan hasil desainnya. Ada juga yang menolak membayar dengan alasan sepele. Raka sempat marah, sempat kecewa, tapi ia kembali mengingat sumpahnya. Aku tidak boleh berhenti. Aku tidak boleh kalah. Ia memperbaiki kualitas pekerjaannya, belajar lebih dalam tentang komunikasi dengan klien, dan sedikit demi sedikit belajar tentang bisnis kecil-kecilan. Pada suatu malam yang sunyi, Raka menuliskan sebuah kalimat di buku catatannya. "Aku akan bangun sesuatu dari nol. Sesuatu yang membuat orang berhenti menilai dari rambutku, tapi melihat dari karyaku." Kalimat itu menjadi semacam mantra yang ia baca berulang-ulang ketika rasa lelah datang. Nadia masih hadir dalam ingatannya. Sesekali mereka berpapasan di perpustakaan atau di jalan. Mereka tidak lagi banyak bicara. Ada jarak yang sulit dijembatani. Namun tatapan mata mereka saling mengerti. Nadia tahu Raka sedang berjuang. Dan Raka tahu Nadia masih peduli, meski tidak bisa lagi bersama. Momen-momen itu justru semakin memperkuat tekadnya.
Ia ingin suatu hari berdiri di depan Nadia dan keluarganya sebagai sosok yang berbeda. Bukan berbeda penampilan, tapi berbeda dalam pencapaian. Ia ingin mereka menyesal pernah menolak hanya karena hal sepele. Hari-hari Raka kini penuh disiplin. Ia bangun lebih pagi, membantu ibunya di pasar, lalu bekerja di percetakan hingga sore. Malamnya ia mengerjakan proyek-proyek sampingan. Hanya sedikit waktu untuk beristirahat. Teman-teman sering mengingatkan, "Rak, jangan terlalu keras sama diri sendiri." Tapi Raka hanya tersenyum. Baginya, rasa lelah bukan apa-apa dibanding luka di hatinya yang ingin ia ubah menjadi kemenangan. Suatu sore, saat ia duduk di warung kopi dengan laptopnya, seorang teman berkata, "Rak, kamu itu aneh. Rambutmu tetap mohawk, tapi kerja kerasmu mengalahkan orang-orang rapi yang sering sok pintar." Raka hanya tertawa kecil. Biarlah. Suatu hari mereka akan paham, rambut ini tidak menentukan masa depan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tekad Raka tidak pernah surut. Ia mulai bermimpi lebih besar. Tidak cukup hanya jadi desainer lepas. Ia ingin punya studio sendiri, sebuah tempat kecil di mana kreativitas bisa tumbuh. Ia ingin membuktikan bahwa anak berambut mohawk dari kota kecil bisa berdiri sejajar dengan siapapun. Dan di tengah semua luka yang masih sesekali terasa, satu hal semakin jelas. Penolakan itu bukanlah akhir. Justru dari situlah awal segalanya. Luka telah melahirkan tekad. Tekad itu yang akan menuntunnya ke jalan panjang menuju mimpi yang lebih besar. Perjalanan Raka merintis usaha dimulai dari sebuah kamar kos sempit berukuran 3x4 meter. Di sudut kamar itu hanya ada meja lipat, kursi plastik, dan laptop tua yang sering hang jika dipaksa membuka terlalu banyak aplikasi. Namun, bagi Raka, itulah kantor pertamanya. Dari sana ia mulai menerima pesanan desain dengan modal keberanian dan semangat. Awalnya pesanan yang datang tidak banyak. Hanya brosur kecil untuk acara kampus atau poster lomba. Bayarannya seringkali tidak lebih dari sekadar uang rokok. Tetapi Raka tidak mengeluh. Ia menganggap setiap pesanan sebagai batu bata kecil untuk membangun pondasi mimpi besarnya. Kalau aku bisa kerjakan dengan baik, klien akan kembali. Kalau mereka puas, mereka akan cerita ke orang lain, pikirnya. Malam demi malam ia lewati dengan penuh kerja keras. Suara ketukan keyboard jadi musik pengiring, ditemani kopi sachet dan mie instan. Kadang listrik kos mati mendadak, membuat pekerjaannya hilang sebelum sempat disimpan. Kadang laptopnya mogok, memaksanya menunggu berjam-jam. Namun, setiap kendala justru membuatnya semakin gigih. Ia percaya, setiap kesulitan adalah ujian kecil sebelum ia bisa meraih sesuatu yang besar. Setelah beberapa bulan, kabar tentang desainer mohawk mulai menyebar di kalangan mahasiswa dan komunitas muda di kota kecil itu. Raka tidak hanya menerima pesanan brosur, tapi juga mulai diminta membuat logo bisnis kecil, desain kaos, hingga undangan pernikahan. Kliennya datang dari berbagai kalangan. Ada yang awalnya meremehkan penampilannya, tapi akhirnya kagum dengan hasil karyanya. Uang hasil kerja itu ia sisihkan sedikit demi sedikit. Bukan untuk membeli barang mewah, melainkan untuk menabung membeli komputer baru. Ia tahu, kalau ingin berkembang, ia butuh peralatan yang lebih kuat. Setiap lembar rupiah yang ia simpan terasa seperti langkah kecil menuju masa depan. Tentu saja, jalan merintis dari nol tidak selalu lurus. Pernah suatu kali, seorang klien besar membatalkan kerjasama secara sepihak setelah ia menyelesaikan hampir seluruh desain. Uang bayaran tidak dibayarkan. Raka kecewa, bahkan sempat terpikir menyerah. Tetapi ia kembali mengingat janjinya pada diri sendiri. Tidak boleh berhenti. Ia menuliskan satu kalimat besar di dinding kamarnya dengan spidol hitam. Gagal sekali bukan berarti gagal selamanya. Kalimat itu menjadi pengingat setiap kali ia merasa lelah. Pelan tapi pasti, usaha Raka mulai terlihat. Dari kamar kos, ia pindah ke garasi kecil di rumah temannya yang bersedia menyewakan dengan harga murah. Di garasi itu, ia menempelkan papan kayu bertuliskan tangan, Studio Kreatif Raka.
Tidak ada lampu mewah, tidak ada sofa empuk, hanya ada semangat yang membara. Namun, klien yang datang melihat kesungguhan itu. Mereka tidak melihat cat dinding yang mengelupas. Mereka melihat dedikasi seorang pemuda yang ingin maju. Raka sadar, inilah awal yang sesungguhnya. Ia memang merintis dari nol. Tetapi setiap langkah kecil yang ia ambil membawanya semakin dekat pada mimpi besar. Dan di balik semua kerja keras itu, satu hal terus ia genggam erat. Rambut mohawknya tetap berdiri tegak, sebagai simbol bahwa ia bisa sukses tanpa harus mengubah jati dirinya. Nama Raka semakin sering terdengar di kalangan masyarakat kota kecil itu. Orang-orang yang dulu nyinyir pada rambut mohawknya, kini justru kagum pada pencapaiannya. Studio kreatifnya berkembang pesat. Dari yang awalnya hanya bekerja sendiri, kini Raka mempekerjakan 5 anak muda lain yang punya semangat sama sepertinya. Mereka bersama-sama menggarap proyek besar. Iklan untuk sebuah perusahaan makanan. Di kafe-kafe, orang mulai bercerita tentang anak Mohawk yang berhasil membuktikan diri. Tetangga yang dulu suka mengomel soal penampilannya, kini tersenyum ramah tiap kali berpapasan. Bahkan ada yang dengan bangga berkata, "Itu tetangga saya." Meski dalam hati mereka dulu sempat meremehkan. Raka menyadari perubahan sikap orang-orang itu, tapi ia tidak sombong. Ia hanya tersenyum. Sebab yang terpenting baginya adalah membuktikan pada diri sendiri. Kegigihannya membuahkan hasil. Studio kreatifnya kini dipercaya menangani proyek desain untuk sebuah kampanye nasional. Dari kota kecil, nama Raka menembus ibu kota. Kehidupannya berubah drastis. Tetapi rambut mohawknya tetap sama, berdiri tegak, seakan menjadi simbol konsistensi. Perubahan itu juga membuat Raka mulai sering diundang ke berbagai acara. Ia diminta berbicara tentang kreativitas, tentang keberanian untuk tampil berbeda. Banyak anak muda merasa terinspirasi. Mereka yang dulunya minder karena dianggap tidak sesuai standar masyarakat, kini menjadikan Raka contoh nyata bahwa sukses bisa datang dari jalannya sendiri. Tentu saja masih ada beberapa orang yang nyinyir. Ada yang bilang kesuksesan Raka hanya kebetulan, ada juga yang menuding ia pasti punya orang dalam. Tetapi semakin keras nyinyiran itu, semakin banyak pula orang yang membela Raka. Kalau hanya kebetulan, tidak mungkin bertahan sampai sejauh ini, kata salah seorang klien setianya. Dan benar, prestasi Raka tidak berhenti hanya pada 1 atau 2 proyek. Raka pun belajar untuk bersikap bijak. Ia tidak lagi menanggapi komentar negatif dengan emosi. Baginya, fokus pada karya lebih penting daripada menjawab cibiran. Ia sering berkata kepada timnya, "Kita tidak bisa mengatur apa kata orang, tapi kita bisa buktikan dengan kerja." Kata-kata itu menjadi pegangan anak-anak muda di studionya, yang semakin percaya diri berkarya. Suatu hari, Raka mendapat undangan sebagai pembicara seminar kewirausahaan di sebuah universitas ternama. Baginya, ini kesempatan langka untuk berbagi pengalaman kepada generasi muda. Dengan kemeja sederhana, celana jeans, dan tentu saja rambut mohawk yang khas, ia melangkah ke panggung dengan percaya diri. Ketika ia mulai berbicara, suasana ruangan hening. Para peserta terpesona oleh cerita perjuangan seorang pemuda yang memulai dari kamar kos sempit hingga menjadi pengusaha sukses. Kata-katanya sederhana, tapi penuh energi. Banyak mahasiswa mencatat, banyak pula yang bertepuk tangan panjang. Ia menjelaskan bahwa modal terbesar bukanlah uang, melainkan tekad dan kreativitas. Ia juga menekankan pentingnya jujur pada diri sendiri. Kalau kalian punya ciri khas, jangan malu. Kadang orang akan menertawakan. Tapi kalau kalian bisa membuktikan, justru itulah kekuatan kalian, ucapnya lantang. Ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Namun, di antara ratusan peserta, ada wajah-wajah yang membuat Raka terdiam sejenak. Ia mengenali mereka. Orang tua Nadia, mantan kekasihnya, duduk di barisan tengah. Wajah mereka kaku, seolah tak percaya pada apa yang mereka lihat. Sosok yang dulu mereka tolak mentah-mentah kini berdiri gagah di panggung, menginspirasi banyak orang. Raka tidak menyinggung masa lalu. Ia tetap melanjutkan materinya dengan tenang.
Tetapi di dalam hati, ada rasa lega. Akhirnya penolakannya dulu tidak membuatnya runtuh, melainkan menjadi alasan untuk bangkit. Di sisi lain, orang tua Nadia hanya bisa saling pandang. Mereka teringat hari ketika menolak Raka dengan kalimat tajam. Kini, semua kalimat itu kembali seperti pisau bermata dua. Selesai acara, banyak mahasiswa berkerumun ingin berfoto dengan Raka. Ia melayani dengan sabar, memberi semangat satu persatu. Orang tua Nadia tetap duduk, mungkin menunggu waktu tepat untuk menyapanya, mungkin juga hanya tenggelam dalam penyesalan. Dan di barisan belakang, Nadia sendiri berdiri kaku. Matanya berkaca-kaca melihat pria yang dulu ia cintai kini menjelma menjadi sosok inspiratif. Ada rasa hangat bercampur pahit, seperti luka lama yang terbuka kembali. Sesi seminar usai, suasana riuh oleh mahasiswa yang ingin berfoto dengan Raka. Orang tua Nadia masih duduk, tampak canggung. Lalu terdengar suara moderator memperkenalkan seseorang. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan istri dari Bapak Raka, yang selalu mendukung perjuangannya. Seorang wanita anggun melangkah ke panggung. Rambutnya hitam panjang, sorot matanya cerdas. Dialah putri seorang profesor seni rupa, wanita yang jatuh cinta pada Raka bukan karena penampilannya, tetapi karena keberaniannya untuk tetap autentik. Mereka bergandengan tangan, tersenyum hangat di hadapan penonton. Ruangan seketika hening. Banyak yang terkejut, termasuk Nadia, yang berdiri terpaku di barisan belakang. Hatinya seperti diremas, menyadari satu hal. Keputusan keluarganya dulu membuatnya kehilangan pria luar biasa. Ia hanya bisa menatap dari jauh, tanpa bisa mengulang waktu. Yang lebih mengejutkan, Raka sama sekali tidak mengubah penampilannya. Rambut mohawknya masih tegak, sama seperti dulu. Namun kini, mohawk itu bukan lagi simbol pemberontakan. Ia menjadi simbol keberanian, kejujuran, dan konsistensi. Orang-orang yang melihatnya tidak lagi menilai rambut itu sebagai aneh, melainkan sebagai bagian dari karakter seorang pemimpin muda. Penonton berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Raka menunduk hormat, lalu merangkul istrinya. Di wajahnya tergambar kepuasan sederhana. Ia berhasil membuktikan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh gaya rambut atau penampilan luar, melainkan oleh kerja keras, tekad, dan hati yang tulus. Setelah acara, beberapa orang tua mahasiswa mendekati Raka untuk menyalami. Mereka bilang ingin anak-anaknya belajar dari sosok seperti dirinya. Bahkan dosen-dosen yang hadir ikut memuji ketekunannya. Orang tua Nadia tidak beranjak, hanya menatap dari jauh. Wajah mereka tampak menua dalam sekejap, dibebani rasa penyesalan. Mereka sadar, dulu mereka terlalu cepat menghakimi. Nadia sendiri akhirnya melangkah keluar aula dengan langkah gontai. Ia menatap sekali lagi ke arah Raka, lalu menunduk. Ada rasa kehilangan yang tidak akan pernah bisa diganti. Sementara itu, Raka menggenggam tangan istrinya lebih erat, bersyukur karena ia tidak pernah menyerah pada diri sendiri. Dengan begitu, kisah Raka bukan sekadar tentang cinta yang ditolak, tetapi tentang bagaimana seseorang bisa menjadikan luka sebagai bahan bakar untuk melesat. Dari nyinyir ke kagum, dari ditolak ke diakui. Ia tetap Raka dengan mohawknya. Tapi kini dunia melihatnya dengan cara yang berbeda. Dan itu adalah ending yang tak terduga bagi semua orang, kecuali Raka sendiri, yang sejak awal percaya, jati diri adalah kekuatan terbesar.